Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 606. Sudut ini sangat terpencil, tidak ada yang bisa mendengarmu meskipun kamu menangis ke langit. Jantung Zhang Xinyan berdetak sangat kencang, dan dia merasa semakin putus asa. Dia pergi untuk membuka pintu, tetapi dia tidak bisa membukanya, sehingga tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Guru Wang, kamu gila. Jika kamu berani menyentuhku, kamu akan mati. Zhang Xinyan meletakkan tangannya di depan tubuhnya, meringkuk, dan meraung dengan keras. Guru Wang tidak menganggapnya serius dan berkata sambil tersenyum cabul, adikku akan memotret semuanya dengan ponselnya. Selama kamu berani menelepon polisi, aku akan mempostingnya secara online agar semua orang dapat menikmatinya. Dia mengeluarkan payung kecil dari sakunya. Guru Wang tertawa terbahak-bahak. Sambil tertawa, saya tidak sengaja mengeluarkan air liur, yang sangat menjijikkan. Wang Qiang yang duduk di kursi pengemudi segera mengeluarkan ponselnya dan mulai syuting. Dan berkata, kamu sudah selesai bermain, biarkan aku bermain juga. Setelah mengatakan itu, keduanya tertawa. Orang gila, selamatkan aku. Tawa itu membuat seluruh tubuh Zhang Xinyan gemetar. Dia menutup matanya, merentangkan kakinya dengan liar, dan menendang Guru Wang dengan keras. Kini, aku hanya bisa berdoa dalam hati. Doakan agar Crazy Chen bisa datang dan menyelamatkannya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sayang, mari kita nikmati. Guru Wang adalah seorang guru pendidikan jasmani. Dia sangat kuat dan meraih pergelangan kaki Zhang Xinyan dengan satu tangan. Dia menarik Zhang Xinyan ke depannya dan hendak menerkamnya. Namun saat itu, terjadi ledakan, dan kaca jendela mobil langsung pecah dengan kepalan tangan seseorang. Suara ledakan ini mengagetkan Guru Wang. Melihat ke belakang, dia melihat sepasang mata merah menatap lurus ke arahnya. Saya akan melakukan apapun yang saya bisa untuk membunuhmu hari ini. Tidak ada yang bisa menghentikan saya berhubungan seks dengan Zhang Xinyan. Melihat bahwa dia adalah pacar Zhang Xinyan, Guru Wang menjadi sangat gila. Saat ini, keinginan di hatiku benar-benar mengalahkan akal sehatku, dan aku ingin berurusan dengan Chen Feng juga. Bagaimanapun, dia adalah seorang guru pendidikan jasmani dan telah berlatih sanda selama 2 tahun, jadi dia pasti akan menaklukkan Chen Feng. Saudaraku, keluar dari mobil dan tangkap dia. Dia berbalik untuk membuka pintu dan berteriak kepada Wang Qiang. Namun pintu mobil dikunci oleh Wang Qiang, dan hanya kursi pengemudi yang bisa membukanya. Oleh karena itu, dia tidak membuka pintu pada awalnya. Tapi saat ini, Chen Feng memimpin. Chen Feng tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih leher Guru Wang. Segera, energi rahasia melonjak di tubuhnya, dan dia menarik keluar Guru Wang dengan kasar. Kekuatan menakutkan langsung menarik Guru Wang keluar dari jendela mobil. Tenaganya begitu besar hingga beberapa bagian jendela mobil berubah bentuk. Tubuh Guru Wang tergores di banyak tempat oleh pecahan kaca. Gaya tarik yang besar menyebabkan mobil bergetar hebat. Setelah menarik Guru Wang keluar, mata Chen Feng menjadi dingin. Dia mengangkat tinjunya dan meninju wajah Guru Wang dengan keras. Sebuah gigi tanggal, dan Guru Wang terjatuh, benar-benar terpana. Guru Wang yang malang, yang telah berlatih sanda selama 2 tahun, dipukuli sampai mati oleh Chen Feng dalam sekejap. Astaga! Kekuatan abnormal Chen Feng membuat Wang Qiang takut. Dia mengabaikan Guru Wang dan menyalakan mobil, bersiap untuk melarikan diri. Namun saat mobil mulai terbuka, ada sebuah kepalan tangan yang membuka jendelanya dengan kuat. Lalu, sebuah tangan besar menariknya keluar. Orang ini tidak lain adalah Fo Yin, penjaga rahasia Zhang Xinyan. Fo Yin mencubit leher Wang Qiang dan menyelipkan Wang Qiang ke Chen Feng. Dia menendang kaki Wang Qiang dengan keras dan memaksa Wang Qiang berlutut di tanah. Baru pada saat itulah Chen Feng kehilangan separuh amarahnya. Dia berbaring di depan pecahan jendela kaca dan berkata dengan marah, Guru Zhang, berapa umurmu? Bisakah kamu sedikit lebih sadar akan keselamatan? Zhang Xinyan terkejut dan sedih, menangis. Dia terhuyung ke arah Chen Feng dan mencoba membuka pintu, tetapi tidak bisa. Orang gila, bantu aku. Aku tidak ingin tinggal di mobil ini sedetik pun. Dia ingin keluar dari jendela, tetapi ternyata jendela itu ditutupi pecahan kaca, dan ada darah Guru Wang di pecahan kacanya.
Saya tidak tahu bagaimana memulainya untuk beberapa saat dan terlihat malu. Chen Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dan berkata kepada Zhang Xinyan, mundur. Pada saat ini, Zhang Xinyan sangat patuh dan mundur sedikit dengan patuh. Chen Feng meraih keranjang mobil dengan satu tangan, diam-diam menggerakkan kekuatannya, dan membuka pintu mobil dengan kekuatan tiba-tiba. Kekuatan ledakan seketika semacam itu sungguh menakutkan. Zhang Xinyan tercengang sesaat sebelum merangkak keluar. Tiba-tiba dia melemparkan dirinya ke pelukan Chen Feng. Masih ada tangis di mulutnya. Oke, tidak apa-apa. Jangan takut selama aku di sini. Dengan kata-kata penghiburan, Chen Feng membelai rambut panjang Zhang Xinyan. Suasana hati Zhang Xinyan perlahan menjadi stabil. Setelah menghibur Zhang Xinyan sejenak, wajah Chen Feng menjadi gelap dan dia mendatangi Guru Wang dan Wang Qiang lagi. Guru Wang juga sedikit melambat, berbaring di tanah dengan gemetar, tidak berani menatap Chen Feng. Wang Qiang terus memohon belas kasihan, saudaraku, kami benar-benar tidak berani lagi, tolong lepaskan kami. Chen Feng tidak pernah memiliki kebiasaan menunjukkan belas kasihan kepada orang jahat. Pada saat ini, dia secara tidak sengaja melihat ke celana Guru Wang, dan amarahnya tiba-tiba melonjak. Dia sebenarnya bereaksi seperti itu, sepertinya dia tidak merasakan sakit sama sekali. Dia menendang Guru Wang dengan keras, memukul bagian vital Guru Wang. Perasaan telur pecah. Ah! Dengan tangisan yang menyedihkan, Guru Wang pingsan. Setelah amarahnya mereda, Chen Feng berkata kepada Fo Yin, orang yang kamu tangkap suka membuat film, lalu cungkil matanya dan biarkan dia melihat sesuatu dalam mimpinya di masa depan. Dengan kata-kata yang mendominasi ini, Chen Feng menarik Zhang Xinyan, berbalik dan pergi. Segera, teriakan melengking Wang Qiang terdengar. Suara itu membuat kulit kepala Zhang Xinyan tergelitik dan alisnya sedikit berkerut. Apakah kamu berhati lembut? Tanya Chen Feng. Zhang Xinyan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, mereka pantas mendapatkannya, tetapi mereka masih tampak sedikit kejam. Lagi pula, mereka tidak berhasil. Berhasil. Chen Feng mendengus dingin, jika mereka berhasil, mereka telah dibantai saat ini. 8 yuan. Xinyan, ingat, aku tidak bisa melindungimu setiap menit dan setiap detik, jadi kamu sendiri harus memiliki rasa aman. Juga, aku Chen Feng, tidak akan pernah menindas orang baik seumur hidupku, tapi aku tidak akan pernah berbelas kasihan kepada mereka yang berbuat jahat. Seringkali, aku lebih kejam daripada binatang buas itu. Apa yang dikatakan Chen Feng adalah tulus. Dalam analisa terakhirnya, dia tidak ingin orang yang dia sayangi terluka. Zhang Xinyan mengangguk dan berkata, saya tahu. Zhang Xinyan, yang selalu lebih kuat terhadap Chen Feng, patuh seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Melihat Zhang Xinyan sedikit tertekan, Chen Feng tiba-tiba tersenyum nakal dan berkata, tetapi terkadang, Anda tidak dapat menyalahkan orang-orang ini karena terlalu gangster. Tidak, ini karena Anda terlalu cantik dan menarik perhatian. Persetan kamu. Zhang Xinyan cemberut dan tersenyum, tiba-tiba merasa jauh lebih santai. Apalagi saya merasa senang. Bagaimanapun, dia dipuji oleh Chen Feng. Dia bertanya, orang gila, bagaimana Anda mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dengan Guru Wang? Guru Wang ini telah bekerja dengan saya selama 3 tahun dan selalu menjadi orang yang sangat jujur. Mengapa dia melakukan hal yang begitu kejam hari ini? Faktanya, Guru Wang telah bekerja dengan saya selama 3 tahun dan selalu menjadi orang yang sangat jujur. Hingga saat ini, dia masih tidak percaya Guru Wang akan melakukan hal seperti itu. Chen Feng menjelaskan, ini sangat sederhana. Saya menggunakan pakaian saya untuk melihat gunung. Saya melihat tas persegi di saku Guru Wang, dan ada lingkaran di dalam tas. Kelihatannya seperti payung kecil. Jadi, pada dasarnya saya telah memutuskan bahwa Tuan Wang bukan orang baik. Sementara itu, Tuan Wang terus berusaha mendorong Anda untuk berlatih mengemudi. Jadi saya rasa saya cukup yakin, jadi saya hanya bisa mengikutinya dan melihat-lihat. Tentu saja. Selama Sang Buddha ada di sini, kamu tidak akan mendapat banyak masalah. Hah? Mungkinkah? Pada titik ini, sebuah ide tiba-tiba muncul di kepala Chen Feng. Bab 607. Chen Feng tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Jika benar seperti yang dikatakan Zhang Xinyan, Guru Wang ini telah menjadi orang jujur selama 3 tahun terakhir, mengapa dia memilih melakukan hal keji ini hari ini?
Berdasarkan level mengerikan tadi, saya rasa saya tidak bisa menahannya lebih dari seminggu setelah mengenal Zhang Xinyan. Apa yang membuat binatang ini menunggu selama 3 tahun dan memilih waktu yang tidak tepat untuk menyerang? Memikirkan hal ini, Chen Feng mengeluarkan ponselnya dan menelepon Li Tongsu. Setelah panggilan tersambung, Chen Fengyan berkata dengan singkat, "Lao Li, 120 akan mengirim seorang guru laki-laki yang terluka di sekolah mengemudi Tiantang ke rumah sakit sebentar lagi. Nama belakangnya adalah Wang. Tolong sapa rumah sakit dan obati darahnya dari guru Wang itu. Lakukan pemeriksaan menyeluruh." Gila, saya mengerti, saya akan menangani masalah ini sendiri. Li Tongzu selalu berusaha sebaik mungkin untuk menangani masalah yang ditugaskan oleh Chen Feng. Setelah menutup telepon, Chen Feng masih berpikir keras. Saya selalu merasa apa yang terjadi hari ini agak aneh. Zhang Xinyan tidak berani mengganggu Chen Feng, jadi dia berjalan bersamanya dengan tenang. Baru setelah dia meninggalkan sekolah mengemudi, Chen Feng tampak sedikit rileks. Dia menarik Zhang Xinyan ke sepeda motor listrik kecil dan berkata sambil tersenyum, "Sudah lama sekali saya tidak menaikinya. Naik dan biarkan aku mengantarmu." Sepeda motor listrik kecil ini tidak jelek seperti Mercedes-Benz dan BMW tidak bisa dibandingkan. Zhang Xinyan tersenyum dan pantat bundarnya jatuh ke kursi belakang. Dia memeluk Chen Feng dan merasakan hal yang sama seperti saat pertama kali bertemu Chen Feng. Tapi sebelum kenangan romantis itu menyebar, Chen Feng menggunakan satu tangan untuk menginjak pedal gas dan tangan lainnya untuk mengerem, mengulanginya berkali-kali, menyebabkan tubuhnya bergoyang berkali-kali. Bagus sekali. Chen Feng tampak mabuk saat dia merasakan kejutan penyerapan susu pilihan ganda lagi. Saya menginjak pedal gas dan segera melaju meninggalkan Paradise Driving School. 20 menit kemudian, kami akhirnya kembali ke komunitas Linye. Begitu mereka berdua memasuki rumah, Zhang Xinyan terjatuh di sofa dan tidak bergerak. Masih aman di rumah, tetap nyaman di rumah. Orang gila, mengapa kamu meminta seseorang untuk melakukan tes darah pada guru Wang? Apakah ada yang salah dengan dia? Chen Feng sedang berpikir keras sekarang, dan dia terlalu malu untuk menyela. Sekarang setelah saya sampai di rumah, saya akhirnya merasa penasaran dan bertanya. Chen Feng mengganti sandalnya dan berkata, "Sebenarnya, ini hanya tebakan. Tidak ada dasar, atau hanya intuisi. Seperti yang Anda katakan, guru Wang telah menjadi orang jujur selama 3 tahun. Mengapa dia melakukan ini hari ini? Apa yang terjadi dengan binatang ini? Satu hal lagi, guru Wang sedikit terkejut dengan pemukulan saya, tetapi tubuhnya masih memiliki beberapa reaksi fisiologis yang seharusnya tidak ada. Jadi saya memiliki beberapa keraguan, guru Wang mungkin sesuatu yang membangkitkan hasrat. Biar ku beritahukan ini padamu, semua pria terangsang, selama kamu melihatnya. Beberapa orang seperti anjing liar di pinggir jalan, mereka akan kepanasan di setiap belokan, dan beberapa orang, ibarat batu besi, bisa tetap tenang. Misalnya, ada indeks rentang nafsu yang bisa dibagi menjadi 1 dan 99. Di bawah 40, itu adalah rentang normal kemauan dan kendali rasional manusia. Bagaimana dengan guru Wang? Dia seharusnya berusia di bawah 40 tahun, tetapi dia telah dirangsang oleh sesuatu dalam beberapa hari terakhir, jadi indeks nafsunya melonjak, dan dia telah melampaui alasan, jadi dia melakukan hal yang keji ini. Dalam keadaan normal, laki-laki tidak boleh ditonton. Indeks nafsu akan meningkat sampai batas tertentu jika Anda membeli sesuatu atau menerima rangsangan eksternal, tetapi tidak meningkat seperti guru Wang. Di bawah 40, tiba-tiba melonjak menjadi 70 atau 80, dan Anda tidak peduli apa saja. Jadi, saya curiga hal yang menstimulasinya tidak sederhana, dan kita harus mengesampingkan kemungkinan obat-obatan. Jika dia makan sesuatu yang tidak seharusnya dia makan, itu akan menjelaskan masalahnya. Itu kenapa saya memintanya melakukan tes darah, dan sekarang mengerti. Alasan paling penting dari kecurigaan ini adalah reaksi yang dia lihat sebelum dia menendang guru Wang. Secara logika, setelah dipukuli dengan sangat kejam, dia pasti sudah lama layu. Jadi, itu sangat tidak biasa. Dan fakta bahwa dia begitu sensitif kali ini terkait dengan klan Yuntang yang menghilang beberapa hari yang lalu. Dia selalu curiga bahwa sekte Yuntang sedang membuat sesuatu, dan dia mungkin akan memberinya pukulan fatal suatu hari nanti. Dan klan Yuntang pandai menggunakan senjata dan racun tersembunyi. Berbicara tentang racun, mungkinkah seseorang dari klan Yuntang yang meracuni guru Wang? Namun, semua spekulasi ini sangat kabur. Semuanya harus menunggu hasil tes guru Wang dinilai.
Kemungkinan besar dia terlalu sensitif dan terlalu banyak berpikir. Zhang Xinyan mengangguk tiba-tiba menyadari. Faktanya, dia sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Chen Feng. Pada saat ini, Wang Xinyao tiba-tiba keluar ruangan, dengan mentimun di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Paman, apa yang kamu bicarakan? Apa indeks dan rentangnya? Belum ada ujian akhir-akhir ini, jadi jangan tanya hasilnya. Saya cukup sensitif terhadap angka. Saya selalu merasa bahwa ketika orang lain berbicara tentang angka dalam 100, mereka sepertinya berbicara tentang nilai. Dan yang paling dia tidak suka adalah nilainya. Lalala, itu tidak menutupi seluruh wajahmu, ayo potong beberapa irisan mentimun lagi." Wang Xinyao tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik, berputar-putar sebelum menuju ke dapur. Chen Feng duduk di sebelah Zhang Xinyan dan bertanya, "Apakah ada anak laki-laki bernama Cui Jiangxi yang dipindahkan dari kelasmu?" Zhang Xinyan kembali sadar dan mengangguk, "Ya, saya baru saja datang ke sini beberapa hari yang lalu." Seorang anak laki-laki yang sangat istimewa. Dia tidak suka berbicara. Dia dingin dan terlihat seperti ras campuran. Bagaimana kamu tahu?" Dia sangat terkejut mengapa Chen Feng begitu penasaran dengan murid pindahan di kelasnya. Chen Feng berkata, "Jangan tanya tentang ini dulu. Anda adalah kepala sekolah. Anda harus mengetahui latar belakang keluarga anak ini. Dari mana asalnya? Apa pekerjaan orang tuanya? Di mana dia bersekolah sebelum datang ke sekolah Anda?" Zhang Xinyan segera menatap Chen dengan ekspresi bingung. Crazy berkata, "Mengapa kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan? Periksa pendaftaran rumah tangga." "Oh, cepatlah, ada banyak omong kosong." Chen Feng sedikit cemas. Setelah memikirkannya, Zhang Xinyan berkata, "Saya melihat dan mengetahui bahwa dia dipindahkan dari Kabupaten Qianxian. Dia tinggal di pedesaan bersama ibunya. Ayahnya mengerjakan proyek di Qinxi dan menghasilkan sejumlah uang, jadi dia memindahkannya ke Qinxi." "Mengerti. Anak pedesaan." Chen Feng tampak terkejut. Anak-anak pedesaan terlihat begitu lembut dan putih. Pasti ada yang salah dengan Cui Jiangxi ini. "Paman, selamatkan aku." Saat ini, Wang Xinyao keluar dari dapur dan berkata dengan suara gemetar. Chen Feng dan Zhang Xinyan sama-sama panik dan mendongak. Saya melihat Wang Xinyao berdiri di sana dengan linglung, dengan wajah sedih. Dan sebagian besar mentimun di wajah saya rontok. Scorpion. Tiba-tiba, Zhang Xinyan menutup mulutnya, tidak berani bernapas. Karena dia melihat kalajengking hitam besar di bahu Wang Xinyao. Tampilan yang menakutkan itu seperti mengenakan baju besi hitam. Dan paku hitam itu terus bergoyang dari sisi ke sisi, dengan lengkungan tajam ke dalam. Tak terbayang betapa sakitnya jika disengat kalajengking ini. "Xin Yao, jangan bergerak." Dengan satu kata peringatan, Chen Feng memfokuskan matanya sedikit dan melemparkan pedang putih itu keluar. Bab 608. Bila putih itu terbang melewati bahu Wang Xinyao dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu dimasukkan langsung ke ubin di pintu masuk dapur. Wang Xinyao merasakan, wush dan hembusan angin sejuk bertiup. Suara pedang putih yang menancap di dinding membuatnya gemetar. Pada saat ini, kepalanya berputar sedikit secara mekanis, matanya menyipit, dan dia melihat kalajengking hitam yang gemuk dan menyengat di bahunya telah pecah menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah. Masih ada lendir kalajengking hitam mati di bahunya, menempel di kulitnya yang putih dan lembut. "Wow!" Wang Xinyao melolong dan menangis keras. "Beberapa potong mentimun juga jatuh dari wajahku." Chen Feng mendekat dan mengeluarkan pedang putih dari dinding. Kemudian dia berjongkok di depan mayat kalajengking hitam itu dan memukulnya beberapa kali dengan pedang putihnya. Dia diam-diam berpikir, hampir tidak ada kalajengking hitam gemuk di Tiongkok. Lalu dari mana asal kalajengking hitam ini? "Xin Yao, apakah kalajengking hitam ini baru saja merayapimu di dapur?" Chen Feng mengangkat kepalanya dan bertanya. Wang Xinyao masih terkejut dan masih menangis setengah bercanda. Dia menggelengkan kepalanya dengan bingung dan berkata, "Saya tidak tahu." Tiba-tiba ia naik dan membuat saya takut setengah mati. "Paman, saya ingin pindah dan saya tidak ingin tinggal di sini lagi. Ada kalajengking beracun di sini." Melihat penampilan menyedihkan Wang Xinyao, Chen Feng langsung terpesona. Namun kata-kata Wang Xinyao langsung membangunkannya. Menurut akal sehat, kalajengking tidak mungkin muncul di bangunan tempat tinggal bertingkat tinggi. Belum lagi spesies yang sangat langka ini. Oleh karena itu, kalajengking beracun itu tidak keluar dari ruangan sama sekali, melainkan sudah lama tergeletak di tubuh Wang Xinyao, namun baru ditemukan. Memikirkan hal ini,
Chen Feng menyodok kalajengking hitam mati itu dengan pedang putihnya. Hah! Pada saat ini, mata Chen Feng tiba-tiba fokus. Dia menemukan bahwa ketika dia menggunakan pisau putih untuk mengaduk ekor kalajengking yang beracun, ekor beracun itu tetap dekat dengan tubuhnya dan tidak akan terpisah. Aneh sekali, mungkinkah ekor kalajengkingnya menempel di punggungnya? Bingung dalam hatinya, dia hanya mengambil bagian belakang kalajengking dengan tangannya dan dengan hati-hati menarik ekor kalajengking tersebut. Ini, tentu saja, tidak bisa dibuka, dan sebagian ekor kalajengking menempel di punggungnya. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat cairan berwarna putih, seperti lem. Dengan cara ini, kalajengking beracun ini tidak akan menyakiti siapapun sama sekali. Karena ekornya yang beracun menempel di punggungnya, ia tidak bisa diayunkan sama sekali. Ini jelas disengaja. Tapi mengapa orang ini melakukan ini? Orang gila, berhentilah meremasnya dengan tanganmu. Itu terlalu menjijikkan. Buang. Melihat ada lendir kalajengking di tangan Crazy Chen, Zhang Xinyan tampak jijik. Apa yang kamu tahu? Kalajengking itu enak dan tinggi protein. Bagaimana kalau aku memanggangnya untukmu, taburi sedikit jinten dan cabai, dan kalian berdua akan mendapat setengahnya. Kata Chen Feng bercanda. Tidak, tidak. Wang Xinyao dan Zhang Xinyan berteriak pada saat yang sama dengan pemahaman diam-diam. Zhang Xinyan mengerutkan kening dan berkata, cepat keluar, cuci tangan dan mandi, atau jangan naik ke tempat tidurku. Oke. Setelah mendengar ini, Chen Feng tiba-tiba menjadi termotivasi. Dia mengambil segenggamnya dan membuang kalajengking beracun itu dari kantong sampah. Lalu dia mengepel lantai dengan bersih. Sore harinya, saya bisa mempelajari kembali teknologi pengelasan mulus pada tubuh pria dan wanita. Paman, aku tahu kamu kaya. Belilah villa dan ayo pindah. Ketika dia memikirkan perasaan kalajengking hitam tergeletak di bahunya, Wang Xinyao hanya ingin menangis. Dia tidak bisa tinggal di ruangan ini lagi. Dia hanya takut kalajengking hitam lain merangkak ke tempat tidurnya di tengah malam. Chen Feng, seorang pekerja teladan, memutar matanya ke arah Wang Xinyao dan berkata, di antara matamu yang manakah kamu melihat bahwa aku kaya? Bukankah Nuwa tidak punya tanah ketika dia mencekikmu? Dia mencekik matamu begitu membabi buta sehingga kamu masih tetap mau tinggal di villa. Itu angan-angan saja. Gadis ini benar-benar membicarakannya. Bagaimana dia bisa membeli villa dengan menjadi pengantar makanan? Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku tidak berani tidur sendirian. Wang Xinyao menjulurkan lehernya dan berkata, aku akan tidur di antara kalian berdua di malam hari agar kalian tidak melakukan hal buruk. Jika tidak, aku tidak merasa nyaman dengan dirimu sendiri, jangan pikirkan itu juga. Ide bagus. Zhang Xinyan tertawa. Chen Feng menghentikan kain pel di tangannya dan berkata dengan ekspresi tak berdaya, biarkan paman memikirkan solusi untuk masalah villa. Selalu ada lebih banyak solusi daripada kesulitan. Nanti, paman akan memeriksa seluruh rumah untuk memastikan tidak ada hama, oke? Demi dirinya sendiri, kehidupan bahagia hanya bisa dikompromikan. Di malam hari, Chen Feng merapikan seluruh ruangan, luar dan dalam. Belum lagi serangga beracun, bahkan setitik debu pun lari dari rumah. Melihat kamar baru, meskipun dia masih sedikit takut, Wang Xinyao dengan enggan menerimanya. Dia duduk di tempat tidurnya, menyentuh ini dan melihat itu. Setelah memastikan bahwa tidak ada apa-apa, dia menghela nafas lega. Chen Feng berdiri di depan pintu kamar Wang Xinyao, bersandar pada kusen pintu, dan tiba-tiba bertanya, Xinyao, siapa Cui Jiangxi? Jiangxi, dia, itu. Pertanyaan ini begitu tiba-tiba sehingga wajah Wang Xinyao tiba-tiba berubah. Setelah merah, dia ragu-ragu. Namun dalam sekejap, otaknya bereaksi dan dia langsung mengubah sikapnya. Dia meregangkan lehernya dan menatap Chen Feng dengan waspada, itu siswa baru di kelas kita. Bibiku tahu tentang itu. Saat ini, dia hanya bisa mengalihkan fokus masalahnya ke guru kelas. Jiangxi, kalian baru saling kenal selama beberapa hari dan kalian sangat dekat. Mata Chen Feng tajam dan dia bertanya, dari mana asal anak laki-laki itu? Juga, apakah kamu sudah jatuh cinta padanya? Wang Xinyao tiba-tiba merasa bersalah, matanya melihatnya secara acak, dia menyangkal, apa yang kamu suka? Paman, kamu terlalu usil dan jangan pergi ke sekolah kami untuk bertanya. Kekasih sekolah bernama Xie Xiaolong telah banyak mengaku kepadaku berkali-kali dan ditolak olehku. Bagaimana aku bisa berinisiatif untuk menyukainya? Mungkinkah jatuh cinta pada pria sebaik, melankolis, dan sedalam Jiangxi?
Di akhir kalimat, suasana hatinya berubah, dan wajahnya dipenuhi dengan perasaan bahagia yang aneh. Chen Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, sepertinya gadis ini sangat keracunan. Wajahnya menjadi gelap dan dia berkata dengan nada yang sangat serius, "Sudah kubilang, menjauhlah dari Cui Jiangxi. Paman melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Selain itu, kamu tidak boleh jatuh cinta sebelum kamu berumur 20 tahun." Alasan terpenting mengapa dia memperingatkan Wang Xinyao seperti ini adalah alasannya adalah ada yang salah dengan Cui Jiangxi ini. Tapi Wang Xinyao berkata dengan sangat memberontak, "Tes, siapa bilang kita akan jatuh cinta? Hanya saja tidak mungkin menjauh dari Cui Jiangxi karena Cui Jiangxi dan aku berada di meja yang sama." "Hehe, bibiku yang mengaturnya." Zhang Xinyan, yang sedang duduk di ruang tamu sambil menonton TV, tiba-tiba berteriak, "Diam, jika kamu tidak memohon padaku setelah kelas selesai dan memintaku menjadikan Cui Jiangxi sebagai teman sebangkumu, apakah Cui Jiangxi dapat duduk di sebelahmu?" "Bibi, aku baru saja keluar dari pintu belakang sekali, dan kamu masih mengeluh kepada pamanku." Wang Xinyao sedikit malu setelah ketahuan. Lagi pula, dia agak tidak memihak dalam masalah ini. Tapi, siapa yang membuat Cui Jiangxi begitu menawan? Terutama matanya yang melankolis, yang lebih dalam dari Tony Leng, tampan sekali. "Kamu tidak ada harapan." Chen Feng benar-benar tidak bisa berkata-kata dan berkata kepada Wang Xinyao, "Sebaiknya kamu tenang untukku. Aku beritahu kamu bahwa mulai besok, aku akan mengawasimu 24 jam sehari dan membiarkan kamu memberiku cinta anak anjing." Wang Xinyao tersenyum, memperlihatkan dua lesung pipit yang lucu. Dia berkata dengan tidak setuju, "Maaf, Paman, saya pergi ke sekolah, Anda tidak dapat mengendalikan saya lagi, dan saya duduk di meja yang sama dengan Cui Jiangxi. Apakah Anda memprovokasi saya?" Chen Feng tampak misterius. Berkata dengan lembut, "Gadis kecil, mari kita tunggu dan lihat." Bab 609. Chen Feng berdiri di balkon dan membuka jendela. Karena di lantai paling atas, angin bertiup kencang. Dan rokok di mulutnya juga keluar satu persatu. Masalah hari ini tidak sesederhana itu. Sekarang dapat dipastikan seseorang dengan sengaja menaruh kalajengking hitam beracun ini pada Wang Xinyao. Dalam hal ini, mengapa dia menempel pada ekor kalajengking beracun untuk mencegah kalajengking beracun tersebut melukai Wang Xinyao? Sungguh aneh. Guk guk guk. Pada saat ini, telepon Chen Feng berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa Li Tongzu yang menelepon. "Saya kira Guru Wang telah menulis laporan tes darah." "Halo." Mata Chen Feng menjadi serius. "Gila, saya baru saja mendapat laporan tes darah Guru Wang. Darah orang ini mengandung racun. Namanya adalah rangkaian panjang nama bahasa Inggris. Saya tidak bisa mengucapkannya. Saya bertanya kepada dokter dan dia bilang itu racun yang bisa membuat orang sakit. Racun langka yang membuat pria bersemangat," kata Li Tongzu. "Saya mengerti, saya akhirnya mengerti." Chen Feng tiba-tiba menyadari. Laporan tes darah ini hampir sepenuhnya membenarkan kecurigaannya. Itu juga membuat semua kejadian aneh yang terjadi di hari-hari ini menjadi terhubung. Dalam beberapa hari terakhir, ada seorang master yang pandai menggunakan racun dan diam-diam menyerang Zhang Xinyan dan Wang Xinyao pada saat yang bersamaan. Apalagi caranya sangat cerdik dan halus. Mengetahui bahwa Guru Wang mendambakan Zhang Xinyan, dia diam-diam meracuninya, menyebabkan indeks nafsu Guru Wang melonjak, jauh melampaui akal sehat, dan dia melakukan hal-hal gila. Kemudian dia diam-diam menaruh kalajengking beracun di tubuh Wang Xinyao, yang membuat Wang Xinyao ketakutan. Kedua keracunan tersebut tampaknya gagal. Namun jika dipikir-pikir baik-baik, mereka sebenarnya sukses. Karena saya dapat meracuni Guru Wang tanpa ada yang menyadarinya, saya secara alami dapat meracuni Zhang Xinyan secara diam-diam dan melakukannya secara diam-diam. Karena kalajengking beracun dapat ditempatkan di tubuh Wang Xinyao tanpa Wang Xinyao menyadarinya. Selama Anda mau, Anda tidak bisa menempel pada ekor kalajengking beracun dan membiarkan kalajengking beracun membunuh Wang Xinyao. Hanya ada satu penjelasan untuk bisa membunuh tapi tidak membunuh. Orang ini membangun otoritas dan pamer. Sepertinya dia ingin memberitahunya bahwa ada seseorang yang bersembunyi di kegelapan yang bisa membunuh Zhang Xinyan dan Wang Xinyao, itu tergantung apakah dia mau atau tidak. "Li Tua, saya ingin merepotkan Anda untuk memeriksa murid pindahan di kelas Wang Xinyao, namanya Cui Jiangxi. Saya ingin semua informasi detailnya." Chen Feng berkata kepada Li Tongzu dengan pandangan yang dalam. Meskipun dia tidak 100% yakin, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa kedua hal ini berkaitan erat dengan anak laki-laki bernama Cui Jiangxi ini.
Cui Jiangxi, aku ingat, aku akan meneleponmu jika aku mengetahuinya. Kata Li Tongsu. Oke, terima kasih. Setelah menutup telepon, Chen Feng merokok sebentar sebelum kembali ke kamar. Ketika dia meliriknya, dia melihat pintu Zhang Xinyan sedikit terbuka, membiarkan pintu terbuka untuknya. Dengan senyuman penuh pengertian, Chen Feng pergi ke kamar mandi, menggosok gigi, mengenakan celana besar, dan masuk ke kamar Zhang Xinyan. Keesokan paginya, Chen Feng tidak tinggal di tempat tidur dan bangun pagi-pagi sekali. Mengenakan pakaian olahraga, Zhang Xinyan dan Wang Xinyao dikirim ke sekolah. Zhang Xinyan sedikit terkejut. Setiap kali pria ini tidur dengannya, dia akan bangun sangat siang keesokan harinya. Dia tampak lelah seperti seorang petani yang membajak sawah sepanjang malam. Apa yang salah denganmu hari ini dan mengapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Tadi malam cukup gila, bukankah orang ini lelah? Meskipun dia terkejut, Zhang Xinyan tidak bertanya lagi. Dia mengira itu adalah bahayanya kemarin sore dan meminta Chen Feng untuk lebih melindunginya. Mereka bertiga masuk ke dalam bus yang penuh sesak dan berjalan ke sekolah. Zhang Xinyan dan Wang Xinyao memasuki sekolah. Keduanya berjalan bersama, dan Zhang Xinyan tiba-tiba berkata kepada Wang Xinyao, "Pamanmu benar, Cui Jiangxi tidak boleh dipindahkan ke teman sebangkumu. Saya akan mentransfernya kepadamu selama kelas bahasa Inggris hari ini." Dia tidak mengambil serius pada awalnya, tapi ketika Chen Feng mengatakannya, dia juga merasa bahwa Zhang Xinyan telah menarik hati gadis itu. Bagaimanapun, ini adalah tahun-tahun pelajar, tahun terakhir sekolah menengah atas yang paling kritis, dan cinta anak anjing tidak boleh dibiarkan membahayakan studi Wang Xinyao. Kali ini, dia dan Chen Feng berada di depan yang sama. "Bibi, bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Wang Xinyao meregangkan lehernya dan berkata dengan marah. Semakin banyak orang dewasa melakukan ini, semakin dia ingin menolak. "Diam, panggil guru ketika kamu sampai di sekolah, jangan panggil bibimu untuk dekat denganmu." Zhang Xinyan tegas. Wang Xinyao sangat tidak yakin dan berkata, "Paman saya tidak ada di sekolah. Mengapa kamu tidak kembali saja dan berbohong padanya dan mengatakan bahwa kami dipindahkan? Mengapa kamu benar-benar melakukannya? Selain itu, kemana Cui Jiangxi bisa pindah? Tidak peduli bagaimana Anda memindahkan kami tetap tidak bisa melakukannya di ruang kelas." Zhang Xinyan sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Gadis ini tidak patuh sama sekali, dia sangat memberontak. Namun jika dipikir-pikir lagi, tampaknya perkataannya ada benarnya. Kecuali Cui Jiangxi diizinkan pindah sekolah lagi, keduanya akan tetap akur. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin kesal. Zhang Xinyan melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan, aku tidak peduli. Tapi ada dua hal yang harus kamu ingat. Jika kamu benar-benar berani jatuh cinta sebelum waktunya, aku tidak akan pernah mengenalimu lagi, dan jangan panggil aku bibi di masa depan. Setelah kuliah, terserah kamu." Satu-satunya hal yang dapat mengancam Wang Xinyao adalah bahwa ini bukan lagi sebuah keluarga. Hubungan. Aku tahu. Wang Xinyao tampak enggan. Mereka berdua bersenang-senang di malam hari, tapi mereka menghalangi jalannya. Contoh tipikalnya adalah hanya pejabat negara yang boleh menyalakan api dan masyarakat tidak boleh menyalakan lampu. Zhang Xinyan menambahkan, "Satu hal lagi, saya berjanji pada pamanmu untuk menyesuaikan kursi. Kamu harus merahasiakannya. Jika bocor, kamu tidak akan mendapat konsekuensi yang baik." Dimengerti. Fakta ini membuat Wang Xinyao sangat bahagia. Dia melambai ke Zhang Xinyan dan langsung pergi ke ruang kelas. Sudah 14 jam sejak dia melihat Cui Jiangxi, dia sangat ingin melihat mata Cui Jiangxi yang dalam sesegera mungkin. Kelas pertama adalah kelas bahasa Inggris. Ketika Zhang Xinyan berada di kelas, sesuai kesepakatan, Wang Xinyao dan Cui Jiangxi tidak dipindahkan. Sesekali melihat mereka berdua, saya tiba-tiba menyadari bahwa seperti yang dikatakan Chen Feng, mata Wang Xinyao penuh dengan Cui Jiangxi. Gadis ini telah benar-benar terjatuh. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah dia salah karena tidak mendengarkan Chen Feng. Berbaring di meja mempersiapkan pelajaran, ada pelajaran lagi, dan pagi yang indah akan segera berakhir. Zhang Xinyan menggeliat dan melihat jadwal kelas. Kelas selanjutnya adalah pendidikan jasmani. Guru Wang dipukuli sedemikian rupa oleh Chen Feng sehingga dia pasti tidak dapat menghadiri kelas. Jika tidak ada guru penjas lain yang mengambil alih, kelas ini pasti akan kembali dipertandingkan oleh guru matematika dan guru fisika. Dang-dang. Saat ini, Direktur Li dari sekolah masuk. Direktur Li tersenyum dan berkata kepada Zhang Xinyan, "Guru Zhang, Guru Wang dari olahraga telah mengundurkan diri karena alasan pribadi."
Ini adalah guru baru yang dipekerjakan oleh sekolah kami. Mulai sekarang, dia akan memimpin olahraga kelas Anda. Halo, Guru Zhang. Jaga aku di masa depan. Seorang pria yang mengenakan pakaian olahraga dan berkacamata masuk dan melambaikan tangan kepada Zhang Xinyan. Ketika Zhang Xinyan melihat guru baru ini, matanya hampir keluar, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bab 610. Ada apa, Guru Zhang? Apakah ada yang salah dengan saya? Kata guru pendidikan jasmani yang baru sambil tersenyum. Dia memegang cangkir teh di tangan kanannya dan sepasang kacamata di pangkal hidungnya. Meskipun dia berdandan dengan cara yang begitu lembut, dia tidak bisa menyembunyikan senyum mencemooh di wajahnya. Kamu begitu familiar di telinga Zhang Xinyan, karena guru baru di depannya sebenarnya adalah Chen Feng. Itu benar-benar membutakan matanya dan mengagetkan rahangnya. Direktur Li juga sedikit terkejut dengan penampilan Zhang Xinyan. Direktur Li bertanya kepada Zhang Xinyan dengan ekspresi bingung di wajahnya, Guru Zhang, ada apa? Apakah Anda kenal Guru Chen? Ah, tidak. Ini pertama kalinya Guru Chen dan saya bertemu. Kelihatannya akrab. Zhang Xinyan ragu-ragu, aku tidak bisa bicara lagi. Chen Feng menjadi seorang guru. Untuk sementara, dia merasa sulit menerimanya. Dia awalnya ingin mengatakan bahwa mereka mengenal satu sama lain, tetapi menemukan bahwa Chen Feng, yang berdiri di belakang Direktur Li, menggelengkan kepalanya dengan lembut ke arahnya. Lalu dia menahan kata-katanya dan berbohong. Oh. Direktur Li mengangguk dan berkata, Guru Chen adalah guru pendidikan jasmani yang sangat baik. Guru Chen baru saja tiba dan mungkin belum mengenal kelas Anda. Anda harus lebih memperhatikan Guru Chen. Bahkan jika Anda adalah seorang senior di sekolah menengah, Anda harus membiarkan para siswa berolahraga. Tubuh yang sehat. Baik Direktur Li, jangan khawatir. Melihat Chen Feng di belakang Direktur Li dengan senyum bangga di wajahnya, Zhang Xinyan memutarnya mata. Direktur Li. Pada saat ini, Chen Feng tiba-tiba berkata, meja siapa yang berlawanan dengan Guru Zhang? Mengapa Anda tidak memindahkan saya ke meja ini, sehingga saya bisa lebih dekat dengan Guru Zhang? Mendengar ini, mata Zhang Xinyan membelalak dan dia menatap Chen Feng dengan heran. Dia terlihat galak, tapi itu sangat bertolak belakang dengan pikiran batinnya. Karena saat ini, dia merasa bahagia di dalam hatinya. Chen Feng dan Zhang Xinyan menjadi rekan kerja, dan mereka masih menjadi rekan kerja tatap muka. Sejak saat itu, dia adalah wanita yang paling dekat dengan Chen Feng. Tidak peduli Liu Jingbai atau Ruan Qingqiu, mereka tidak bisa dibandingkan dengannya. Direktur Li berkata dengan malu-malu, meja ini adalah meja guru matematika Niu. Biasanya, guru pendidikan jasmani tidak akan diatur untuk datang ke kantor ini. Bagaimana seorang guru pendidikan jasmani bisa bekerja di kantor ini? Bukankah ini omong kosong? Meskipun dia berpikir begitu, Direktur Li tetap sopan. Bagaimanapun, Chen Feng telah disambut oleh para pemimpin penting di atas. Direktur Li, apakah Anda ingin saya menelepon Direktur Wang dari Biro Pendidikan? Chen Feng berkata dengan suara yang dalam. Dia bekerja keras untuk bisa datang ke sekolah sebagai guru. Kali ini, saya menelepon orang tua Liu Fengnian. Tentu saja dia tidak akan menunda pelajaran anak-anaknya, lagi pula dia hanya mengajar pendidikan jasmani. Berdasarkan kebugaran jasmaninya, ia sudah pasti memenuhi syarat sebagai guru pendidikan jasmani. Ada alasan yang lebih penting mengapa saya mengalami begitu banyak kesulitan untuk menjadi guru di sekolah. Dua insiden terkait narkoba membuatnya sadar akan keseriusan masalah ini. Perlindungan Wu Yin tidak lagi dapat menjamin keselamatan Wang Xinyao dan Zhang Xinyan, hanya jika dia mengambil tindakan secara pribadi adalah solusi yang paling tepat. Dan dia juga ingin bertemu langsung dengan Cui Jiangxi ini untuk mengetahui siapa pria kecil ini. Ada baiknya juga untuk mencari tahu apa tujuan akhir pihak lain. Itu tidak perlu. Direktur Li tersenyum canggung dan melambaikan tangannya dengan cepat, saya akan memberitahu Guru Niu sebentar lagi untuk memberikan Anda meja ini. Direktur Wang, dia tidak boleh menyinggung perasaan. Kalau begitu terima kasih, Direktur Li. Meskipun Chen Feng membenci masalah menjalin hubungan. Tetapi saya harus mengatakan bahwa menjalin hubungan itu nyaman. Setelah mengantar Direktur Li, Chen Feng berjalan ke seberang Zhang Xinyan dengan langkah tua, memegang cangkir teh besar, lalu duduk perlahan. Bahkan setelah sekian lama, Zhang Xinyan masih terlihat terkejut. Chen Feng semakin berpura-pura, membuka tutup cangkir teh dan meniupnya. Dia mendecakkan mulutnya, menyesap teh kental, dan menunjukkan ekspresi kenikmatan yang luar biasa. Berhenti minum, tehmu bahkan belum diseduh.
Apa menurutmu semua guru duduk di kantor dan minum teh? Kamu bahkan tidak bisa berpura-pura. Dan gelasmu itu, apa kamu tidak tahu apakah kamu sedang minum teh? Cocok untuk memakainya. Zhang Xinyan setelah memarahi Chen Feng beberapa saat, Chen Feng terus minum teh di sana tanpa mengubah wajah atau hatinya. Sambil menghela nafas, Zhang Xinyan mengalihkan pandangan indahnya sedikit dan berbicara dengan nada yang lebih lembut sebelum berkata, "Orang gila, apakah kamu benar-benar ingin menjadi seorang guru?" Menjadi seorang guru bukanlah lelucon. Chen Feng menjadi seorang guru membuatnya merasa tidak nyaman, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Yang penting khawatir, lagi pula profesi guru itu sangat sakral. Crazy Chen memasukkan jarinya ke dalam kacamatanya, tidak ada lensa di sana. Jadi kacamata ini hanyalah hiasan saja. Dia menyipitkan mata dan tersenyum, apakah kamu takut ketika melihatku? Setelah berpikir lama, aku masih belum tahu bagaimana cara menyesuaikan diri dengan status seorang guru. Aku hanya memakai kacamata tanpa lensa dan secangkir gelas besar ini. Teh kental, bagaimanapun juga, gurunya adalah pekerja mental. Apakah kamu salah? Kamu adalah seorang guru pendidikan jasmani. Zhang Xinyan berkata dengan nada meremehkan, lupakan saja, jangan membicarakannya, kamu dapat melakukan apapun yang kamu suka, satu hal, Anda tidak boleh mengganggu ketertiban sekolah. Ada siswa di sini. Siswa sekolah menengah atas sedang menghadapi ujian masuk perguruan tinggi dan tidak dapat menahan siksaan. Jangan khawatir, saya masih memiliki rasa kesopanan ini. Chen Feng tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, benar. Sekarang, Anda adalah kepala sekolah. Apakah kursi Cui Jiangxi sudah disesuaikan? Yah, saya belum punya waktu untuk menyesuaikannya. Jangan khawatir, masalah ini akan diurus olehku. Zhang Xinyan berkata dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Chen Feng menatap Zhang Xinyan dengan cermat, dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, itu bagus, kelas berikutnya adalah pendidikan jasmani, sudah hampir waktunya, saya harus pergi ke kelas. Dia berdiri, mengambil cangkir teh, dan berjalan perlahan. Saat dia keluar dari kantor, Zhang Xinyan mengingatkannya, guru matematika, Tuan Niu, dan guru fisika, Tuan Zhang, pergi ke kelas untuk mencuri kelas. Anda harus berjalan lebih cepat, jika tidak, kelas pertama Anda akan dibawa pergi. Guru Wang tidak datang, dan kedua guru itu sudah merencanakan kelas ini. Ini adalah hal yang lumrah di tahun terakhir sekolah menengah atas. Sial, sampai jumpa. Setelah mendengar kata-kata ini, Chen Feng segera menghilang. Akan sangat memalukan jika seseorang merampas pelajaran pertama Anda dalam hidup. Begitu saya berjalan menuju pintu kelas 3, bel kelas berbunyi. Saya melihat seorang guru laki-laki gemuk dan guru perempuan kurus berlari ke dalam kelas. Guru gendut itu tak lain adalah guru fisika Zhang. Melihat ia tertinggal satu langkah di belakang guru perempuan itu, ia segera melemparkan bilangan irasional itu ke atas meja. Buku itu tiba lebih dulu sebelum orangnya datang. Guru perempuan itu adalah guru matematika, Guru Niu. Dia berkata kepada para siswa secara langsung dan mendominasi, Guru Wang tidak ada di sini. Kelas olahraga ini ada di kelas matematika dan kita berbicara tentang kertas. Guru Niu, bagaimana kamu bisa melakukannya ini? Saya di sini dulu. Guru Zhang, seperti yang saya katakan tadi di kelas pendidikan jasmani, saya akan berbicara tentang kertas, jadi mengapa Anda tidak datang dan mengambilnya? Tidak peduli guru mana yang mengikuti kelas ini, kelas pendidikan jasmani favorit mereka telah hilang. Wang Xinyao duduk di baris keempat dari kelompok pertama. Dia menoleh ke Cui Jiangxi, yang memegangi kepalanya dan terlihat acuh tak acuh dan berkata, Cui Jiangxi, sekolah akan segera selesai. Ayo pergi ke pintu untuk makan bihun pedas bersama-sama. Enak sekali. Cui Jiangxi tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Tidak ada jawaban, dan dia melihat keluar jendela dengan mata sedih, sama sekali mengabaikan maksud Wang Xinyao. Wang Xinyao merasa kecewa saat wajahnya yang panas menyentuh pantatnya yang dingin. Saya mendongak secara tidak sengaja dan melihat seorang pria berkacamata berjalan ke dalam kelas. Paman, matanya membelalak saat melihat penampilan pria itu dengan jelas. Saya melihat Chen Feng berjalan ke ruang kelas dengan segelas air, menyipitkan mata dan tersenyum, maaf, dua guru, jangan berdebat. Saya adalah guru pendidikan jasmani yang baru direkrut di sekolah, dan saya menggantikan guru Wang, jadi bagian ini kelasnya milikku. Dia meletakkan gelas air di atas meja dan berkata langsung, siswa, turun ke bawah dan berkumpul di taman bermain. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.